Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrah kafaratun bainahuma al hajjil mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Al hadis kama qala. Amma ba'du. Para bapak, ibu, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah, terutama kepada Ustazah Indah selagi TL atau yang mempunyai jemaah, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelayan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melayani bapak dan ibu, menjadi jembatan untuk kita bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah dengan derasnya kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, di tempat ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mustajabah. Kita bisa berkumpul di tempat, di tanah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua orang ini mendambakan bisa datang ke tempat ini. Karena datang ke tempat ini semata-mata hanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memanggil kepada orang yang mampu, tapi Allah memampukan kepada orang yang dipanggil. Banyak orang yang mampu nggak datang ke sini, lebih baik ke Eropa. Banyak orang yang nggak mampu, nggak punya apa-apa, ternyata diajak saudaranya, yuk berangkat. Nah, ini adalah satu takdir. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, sebelum kita meninggalkan kota Madinah ini, sebelum kita meninggalkan makam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari apa yang disampaikan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mari kita kerjakan nanti. Jadi nggak usah neko-neko harus begini, fa insyaallah apabila kita melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, yadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Wasiat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang terakhir Rasulullah menyampaikan, wa absahus salam, ucapkanlah salam. Dikala kita berjumpa kepada sesama manusia, sesama muslimnya, ucapkan salam.
Assalamualaikum. Mau masuk ke lift kalau duluan jangan ngelonong. Ngelonong sudah. Keluar ngelonong sudah. Kalau ada orang di dalam, Assalamualaikum, sudah masuk. Kemudian begitu juga mau turun duluan, maaf saya turun duluan, Assalamualaikum. Ini adalah wasiat daripada Rasulullah SAW. Karena dengan adanya kita mengucapkan salam kepada sesama manusia, maka akan timbul di dalam hati kita ini ada rasa senang, ada rasa sayang. Jadi ada rasa sayang, ada rasa senang akan timbul. Lain dengan orang sudah masuk nyelonong, bawa teh lagi, kena tumpah lagi kepada ya maaf, saya nggak kelihatan ke sana, sudah bawa teh nyelonong lagi, nggak mengucapkan salam lagi. Bawa sini tehnya. Kalau kebetulan ya ada orang yang buat teh kan. Bisa aja Ustaz. Nah, ini karena apa? Kebetulan bukan apa? Karena ada sambungan hati saya dengan beliau di satu kamar selalu bergurau. Jadi para bapak dan ibu itu wa'absahus salam. Iya, yang pertama. Mudah-mudahan setelah pulang ini kita bisa mengamalkan. Walaupun di Indonesia nggak apa-apa, Assalamualaikum. Dibilang, oh kolot, Assalamualaikum, nggak selamat pagi. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum berarti kita doakan kepada kita, kepada orang, kepada kita untuk hari itu semuanya selamat. Tapi kalau mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat paginya, siangnya belum tentu selamat kan. Tapi kalau Assalamualaikum sudah mencakup. Yang nomor dua yaitu wa'at imutto'am, senang memberi makanan. Ini Rasulullah. Jadi kalau bapak dan ibu melihat orang sini ada tamur, ada apa itu? Ada kurma, dikasih satu. Tergantung dibawain semsem atau dikasih apa. Ini adalah melaksanakan wasiat daripada Rasulullah SAW. Jadi wa'at imutto'am. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan apabila kamu yaitu memasak makanan, maka banyakkanlah kuahnya. Jadi tujuannya agar supaya tetangga kita ini bisa menikmati juga. Baunya sudah suar begini, siapa yang namanya perut cerut, ada bau lagi dari sebelah. Cuma baunya aja nggak dikasih. Tapi ya jangan kuahnya aja ya, dengan isinya. Nah itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan orang-orang ada yang namanya itu sedekah Jumat barokah, beli nasi dikasih. Kalau di kota Mekah itu insya Allah indah. Grup juga ada program seperti itu. Jadi seumpamanya mau sedekah bisa dikumpulkan kepada Ustadz. Jadi berapa orang nanti akan dibagi sambilan-sambilan. Itu adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi wa'absahus salam. Yang nomor dua wa'at imutto'am. Gak ada bapak dan ibu ceritanya orang yang senang ngasih makanan dan sebagainya, sedekah, gak ada yang namanya tambah miskin, gak ada kan? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 70. Di samping 70 itu kemudian yaitu berbuah lagi 70. Nah itu seterusnya. Banyak bapak dan ibu orang yang ahli sedekah itu, ya Allah, tadi malam ada satu pengalaman di antara satu jemaah. Saya tidak akan menyebut. Terus terang Pak Ustadz, memang betul pulang saya ini habis uang karena dibayar kepada saudara dan sebagainya. Pulang ini full lagi tas ini. Kapan habisnya? Ya itu adalah keutamaan daripada sedekah. Itu adalah karena memang wasiat daripada Rasulullah SAW.
yaitu yang nomor 2 wa atimut ta'am. Yang nomor 3 adalah wasallu. Yang nomor 3 adalah silaturrahim. Sambung silaturrahim yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 adalah sering silaturrahim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannatil qati, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturrahim, terutama kepada keluarga, 7 keturunan. Nah, ini adalah wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah kita berkumpul ini selama 12 hari, mudah-mudahan kita saling tetap silaturahim, walaupun itu melalui grup WA. Gimana kabarnya? Kapan mau berangkat lagi? Ayo ikut Indah lagi. Nah itu. Jadi istilahnya, kalau memang ini, maaf Bapak, bukan kami promosi, bukan. Kalau memang seumpamanya ada kekurangan daripada travel ini, kasih tahu kepada saya atau kepada Ustadz dan Ustadzah. Tapi kalau ada kepuasan, jangan kasih tahu aja ke tetangganya, ikut itu enak. Bukan promosi. Nah, cuma ngasih tahu aja. Kalau promosinya kan harus ada 500 rialnya ke saya kan. Iya. Jadi yang nomor 3, yang nomor 4 adalah, insya Allah, yang nomor 4 adalah shollu fil lail wan nasun niyam. Sholatlah pada waktu malam, sedangkan orang lain dalam keadaan tidur. Kita bangun jam 2, kita tahajud, orang dalam keadaan tidur. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, shollu fil lail wan nasun niyam. Sholatlah pada waktu malam, kemudian sholatlah pada waktu malam, sedangkan orang lain dalam keadaan tidur. Apabila 4 ini kita kerjakan, yang pertama adalah wa afsahus salam, yaitu mengucapkan salam. Yang nomor 2 adalah wa atimut ta'am. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah silaturrahim. Yang nomor 4 yaitu adalah sholat malam sedangkan orang dalam keadaan tidur. Apa kata Rasulullah? Yadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah kamu ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Amin, mudah-mudahan. Jadi para bapak dan ibu, ini adalah mudah-mudahan setelah kita mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita pulang, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kita insya Allah hari ini akan meninggalkan kota Madinah, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita, ibadah kita. Inti daripada perjalanan kita yaitu melaksanakan umrah. Apa yang kita dilaksanakan umrah? Sebagaimana yang kami sampaikan, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sampurnakanlah hajimu, umrohmu lillahi ta'ala. Kalau ada sangkut paut dengan lillahi ta'ala, berarti harus ada sangkut pautnya dengan niat di dalam hati kita. Jadi yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, niat kita semata-mata melaksanakan umroh ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luruskan niat. Jangan tinggalkan sejenak yang namanya duniawi. Kita fokus di dalam masalah ibadah umroh agar supaya umroh kita ini menjadi umroh yang sempurna. Di antara agar supaya umroh sempurna juga harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita melaksanakan sesuatu amalan
apabila kita tidak melaksanakan apabila tidak diperintahkan oleh Rasulullah, fahuwa ra'dun. Man amilah amalan falaisa minni fahuwa ra'dun. Barang siapa mengerjakan sesuatu amalan, kata Rasulullah, falaisa minni, yang bukan dari saya, fahuwa ra'dun, maka akan ditolak. Satu contoh, keluar dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, masuk bukan mengucapkan salam, bukan berdoa masuk masjid, tapi mengusap-usap pintu masjid. Kan banyak cuma dilepaskan saja. Apa? Melap debu. Oh, malam. Kalau begitu, kenapa tidak daftar kepada pembersih masjid itu aja? Jadi kita ini azab, Bapak dan Ibu, azabnya apabila kalau di Masjidin Nabawi ini berdiri sebentar. Setiap masuk di samping Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana bis salam. Terus wa akhinal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu alama ila akhirih. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Kemudian berdiri sejenak mengucapkan salam, karena di dalam ada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum Sayyidina Umar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Itu adalah akhlak adab kita masuk di Masjidin Nabawi. Karena apa itu? Karena di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain lagi nanti kalau di Makkah. Nah, agar supaya betul-betul sempurna dan mengikuti, maka perjalanan ini saya akan terangkan mulai dari hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, nggak apa-apa lewat. Oh bukan. Jadi para Bapak dan Ibu, sekarang kami akan memulai dari detik ini. Setelah ini, yang pertama kita kerjakan adalah mengeluarkan koper. Ya, koper sudah dikeluarkan, yaitu jam 9 sudah keluar semuanya koper. Kemudian Bapak dan Ibu sebelum melaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu mandi ikhram. Ya, silakan minta maaf. Tak apa ya, minta maaf. Belum dapat kunci. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Ibu, minta maaf. Ya. Sudah, yang pertama Bapak dan Ibu yang kita kerjakan setelah koper selesai sebelum sholat adalah bersih-bersih terlebih dahulu. Jadi sebelum mandi ikhram terlebih dahulu bersih-bersih, motong kuku, kemudian menggunting bulu-bulu yang agak panjang. Jangan tanya ke saya, bulu apa Pak Ustaz? Jangan. Pokoknya anggap menggunting bulu-bulu yang agak panjang, seperti bulu ketiak dan sebagainya, dirapikan. Ini gunting gunting kuku dan sebagainya. Kuku sebenarnya enggak? Iya, kuku. Disisai itu yang di ujungnya aja. Jangan sampai sini. Jadi setelah itu Bapak dan Ibu kemudian mandi ikhram. Mandi ikhram yaitu saya niat mandi ikhram sunnatillahi ta'ala. Jadi seperti mandi junub, seperti mandi aturan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali mulai dari lutut. Kalau mandi ya, sudah niat mulai dari lutut, kemudian sampai ke dada. Setelah itu baru dari atas.
Ini adalah kenapa seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila langsung ke atas, ini hawa tidak keluar. Jadi sehingga banyak orang itu stroke atau kena di kamar mandi. Karena hawa tidak keluar langsung disiram dari atas. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, bahkan dokter pun seperti itu. Jadi kalau mandi itu mulai dari lutut dulu, kemudian ke dada, baru ke atas. Sudah mandi ihram, berarti bapak dan ibu sudah mandi ihram, mengerti ya? Mandi ihramnya sudah, niatnya sudah mandi ihram dan sebagainya. Kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian melaksanakan Jumat, bapak dan ibu, kalau ibu-ibu pakaian sudah bisa Lah bapak-bapak ini ada dua versi. Karena ada usulan takut waktu makan kena kotoran, kena dan sebagainya. Kalau memang bapak-bapak ingin karena lipnya insya Allah tidak terlalu padat, tidak jadi masalah. Jadi datang sholat Jumat, makan ke atas pakaian ihram, langsung turun. Ya. Atau pakaian ihram dulu, kemudian sholat, setelah sholat makan, setelah makan turun. Terserah. Jadi mana yang yang enak. Jadi mana yang enak terserah. Sepakatnya bapak-bapak, kalau ibu sudah sepakat sebelum sholat sudah pakaian yang dipakai ke kota Mekah. Jadi terserah ke bapak-bapak. Kami beri kebebasan. Biasa aja gitu lah. Ya. Nyaman praktis. Kemudian kita setelah itu sholat, kemudian sholat Jumatnya ikut imam. Setelah sholat Jumat, bapak dan ibu berdiri lagi untuk sholat asar. Usolli fardol asri jam'at ta'zimin rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 2 rakaat jama' takdim qasor lillahi ta'ala. Sudah? Bisa? Bisa. Sudah? Assalamualaikum berarti sudah sholat asar. Sudah. Kemudian kita kembali ke hotel. Sudah memakai pakaian ihram, kemudian masih diperbolehkan memakai celana dalam, boleh. Kemudian pakai dodoran boleh, yaitu kalau laki-laki hukumnya makruh memakai wangi-wangian di pakaian ihram. Jadi yang boleh itu, yang sunnah itu badan. Ya. Jadi hukumnya makruh memakai wangi-wangian di kain ihram. Kalau ibu-ibu enggak jadi masalah. Ya, yang bapak-bapak. Kemudian silakan ibu-ibu pakai wangi-wangian, tidak jadi masalah. Tapi ada tapinya sedikit. Kalau senang kepada ya, jangan terlalu merah. Boleh, tapi jangan terlalu merah. Kasihan saya yang melihat. Boleh bedak, lipstick, boleh. Jadi boleh. Dari hotel ya. Ini dari hotel boleh. Silakan pakai wangi-wangian. Terutama ya maaf, pakai dodoran nggak apa-apa. Takut Bismillahirrahmanirrahim ada orang. Kasihan nanti pingsan. Ya. Sudah. Sampai kita perjalanan dari sini ke Bir Ali ini kurang 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Ya. Sampai masjid di Bir Ali, silakan bapak dan ibu yang batal wudunya,
kita wudhu, kemudian yang tidak batal kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid. Yang nomor 2 yaitu sholat ikhram. Usolli sunnatal ikhram rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat ikhram 2 rakaat lillahi ta'ala. Dah. Selesai, silakan nanti kumpul di tempat di mana kita tentukan. Kita akan melafatkan niat bersama-sama. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan berikhram karena Allah Ta'ala. Nah, sejak melafatkan niat labbaik Allahumma umratan itu, maka larangan-larangan ikhram itu sudah berlaku. Ini masih ada di Bir Ali ya. Anggaplah ini di Bir Ali. Maka saya hitung mulai dari perjalanan ini sampai di Bir Ali. Setelah itu Bapak dan Ibu dipersilakan saling maaf memaafkan. Mungkin satu kamar. Kunci nggak ada. Atau di kamar saya nggak kuat. Sudah nggak kuat dari sana. Begini, yang mandi lama lagi. Nah, jadi saling maaf. Ada gesekan hati yang nggak enak. Belanja terus. Belanja terus, saya nggak punya apa-apa, belum belanja. Melihat tetangga belanja terus, seumpamanya, tapi alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Hah? Melihat status, makan ikan besar nggak diajak-ajak. Iya, seumpamanya yang 5 rial komserian yang sering kami gojlok, komserian mau kemana? Jadi seumpamanya ada yang gesekan-gesekan seperti itu, maka kita saling maaf memaafkan. Karena dosa ini ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama hakullah, yaitu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, yaitu selagi kami ini sudah memperbanyak membaca istighfar, taubatan nasuha, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan umroh, mengikuti semuanya, kemudian menjaga wala rafasa wala fusukoh wala jidalah, maka itu kalwaladi ummi, yaitu bagaikan baru lahir dari rahim ibu. Berarti dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 hakul adami, dosa kepada manusia. Sebelum ibu minta ampun kepada yang bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Jadi apabila zalim ngerompi umpamanya, tapi nggak ada umpamanya, ada nggak ada kan? Ada. Aman kalau di depan saya. Paling di belakang saya. Ya. Jadi makanya saling maaf memaafkan. Sudah, setelah itu kita kembali ke bis, kita berjalan. Kemudian di perjalanan ini Bapak dan Ibu dipersilakan. Apa itu? Sebelum itu adalah mulai melafatkan niat, maka larangan-larangan ikhram sudah berlaku. 1, sudah tidak memakai pakaian yang berjahit Bapak-bapak. Jadi nanti sebelum Bapak-bapak sholat, saya periksa dulu satu-satu. Pakai celana dalam tidak? Ya kalau tidak mau periksa, tinggal saya sudah Ustaz gitu. Ya, berarti
pakaian yang berjahit sudah dilepas, larangan-larangan ihram. Kemudian sudah tidak menutup kepala, memakai songkok atau pakaian ihramnya dibuat kerudung karena nanti dingin di atas bis, jangan sampai. Itu larangan-larangan ihram. Kemudian menutup mata kaki, sandal, itu pakai sepatu nggak boleh. Jadi beli aja sandal jepit, bahkan sebagian itu sudah beli itu. Sebagian ulama apabila jari-jarinya tidak kelihatan. Nah, kemudian ibu-ibu, khusus ibu tidak boleh memakai cadar, sudah dilepas. Kalau menurut Imam Syafi'i, cadar sudah nggak boleh lagi. Masker nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa masker. Kemudian tidak boleh menyentuh, kemudian memakai wangi-wangian lagi. Berarti di dalam perjalanan nanti mungkin apa itu Bapak dan Ibu mungkin Bapak dan Ibu di perjalanan beli apa, jangan memakai sabun. Umpamanya mau ke hammam, ke WC nanti di perjalanan ini, yaitu jangan memakai sabun. Pokoknya memakai atau menyentuh wangi-wangian, termasuk menyentuh Baitullah dan sebagainya, itu nanti tidak boleh. Minyak kayu putih kan Gak apa-apa. Jadi kan beraroma kan? itu kalau minyak putih itu adalah obat, itu boleh. Iya, pusing ya, itu boleh. Namanya itu adalah obat. Jadi bukan minyak, bukan wangi-wangian, bukan sabun dan sebagainya, obat. Iya, masker. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada nanti nggak pakai itu, nanti maaf di atas beg, wah itu. Maka ad-darurah ghairul mahdurah. Maka dalam keadaan darurah itu, kalau seperti obat itu adalah boleh. Sudah ya. Kemudian bagi ibu-ibu yang datang, yang datang tamunya bulanan, seumpamanya, tetap niat. Sampai di hotel jangan ikut tawaf dan sa'i. Nanti setelah bersih baru tawaf dan sa'i. Tapi kalau bisa larangan ihramnya tetap dijaga. Jangan mandi dulu, jangan memakai sabun dulu, nggak apa-apa. Kalau sampai nanti pada waktu kepulangan, kata Rasulullah SAW, kalau pada waktu kepulangan ternyata masih belum nah itu ada dua kemungkinan. Satu, bisa pulang, silakan. Tak apa ya, minta maaf. Salam, minta maaf Haji. Silakan ya. Minta maaf Kak. Sampai di mana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, harus qadha, datang lagi. Berarti harus imroh, datang lagi. Yang nomor dua, yaitu kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah, bukan saya. Harus ditutup dengan batoknya kelapa. Dulu kan nggak ada softtek, jadi ditutup dengan batoknya kelapa. Seperti apa batok? Batok kelapa. Apa? Tempurung kelapa ditutup. Karena masa itu tidak ada pembalut. Jadi dengan Rasulullah, bukan saya, Rasulullah ditutup dengan tempurungnya kelapa agar supaya tidak menetes. Tawaf sa'i selesai sudah. Jadi gampang Ibu. Islam itu tidak memberatkan, indah. Makanya namanya grup indah. Suami itu indah kalau tidak kawin lagi. Sudah.
Sampai di situ setelah melafazkan niat sudah kita larangan-larangan ihram, ini naik kita ke bis. Apabila batal wudhu silakan, tidur silakan. Cuma dijaga wala rafasah, wala fusuqah, wala jidalah fil hajj. Rafas ini melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Satu contoh, melihat, ya nggak tahu lah, melihat yang hitam-hitam mungkin Pakistan atau Turki, akhirnya begini-begini, seumpamanya. Yang bahkan kalau bisa ya, karena semuanya perempuan, jadi suami istri terlebih dahulu jangan duduk di atas bis bersama-sama. Seumpamanya, takut 5 hari sudah nggak kuat lagi, umpamanya. Kalau seperti saya sudah nggak ada, nggak paham. Ya, jadi biar perempuan sama-sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, seumpamanya. Tapi seumpamanya bersama ya nggak jadi masalah, cuma takut tegangannya 220 watt. Sudah, rofas, wala fusuk, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Sudah dalam keadaan ihram tapi itu anunya, nah, lebih baik tidur aja. Itu wala jidal ini bantah-bantahan, bertengkar. Semuanya ini ada kejadian, maaf ibu, ini pengalaman, maaf ya, ini pengalaman, ini jidal. Dalam ada salah satu jemaah, yaitu dari Jakarta yang saya bawa, saya tidak sebut namanya atau travelnya. Dia sampai di hotel naik lift, bawa ada jemaah lain bawa teh, kemudian kena baju. Ya Allah, dia bilang anjing, bilang apa lagi itu, kerah itu apa, ketat, monyet. Ya Allah, kata saya, ada di depan saya, Bu, jangan Bu. Iya ini, saya mau umroh, mau kotor lagi. Oh sudah. Sampai di kamarnya, subhanallah, innalillah, dilepas semuanya. Sudah dilepas semuanya. Iya, seakan-akan kemasukan keresahan. Sudah. Sehingga satu malam itu gantian dengan tuh leadernya Pak Ustadz. Karena si kamar itu, satu kamar itu lari. Karena nggak berani, takut dicek. Ya Allah, astagfirullah. Waduh, pokoknya sudah Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Satu malam. Tapi setelah banyak baca istighfar dan sebagainya mungkin. Setelah pagi, apa bilang Pak Ustadz? Sudah selesai belum yang mau tawaf sekarang sa'i? Sudah ingat satu, ini kejadian bukan, karena adalah yang tadi itu dalam keadaan ihram, yaitu misu-misu. Jadi istilahnya rofas ini berjidal ini adalah bantah-bantahan, yaitu mungkin bapak nanti disenggol pada waktu tawaf atau dibeginikan, sabar, jangan sampai misu kepada orang lain. Jadi para bapak dan ibu, barusan juga ada kejadian, maaf, barusan ini juga ada kejadian jemaah kita, wallahu alam, semuanya ke Raudhah, dia begini makan apel, Pak, gak mau ke Raudhah nih, parah, oh iya, sudah, pokoknya sudah gimana gitu, sampai mau ihram dalam di atas bis, baru saya yang bawa setelah ini, mau dilepas gerah, nggak mau pakai ihram, gerah, wallahu alam, gerah pokoknya, sampai sudah kemakan nggak mau, sudah gerah, sampai di hotel nggak mau, lebih baik kata saya Pak, jangan tetap umroh, nanti kita dorong, jadi kalau capek kita dorong. Ya saya dorong, mau dia, daripada bapak sudah niat harus membeli kambing harga 700 rial, lebih baik 1,5 juta untuk didorong. Mau dia,
mulai dari hotel sampai ke hotel lagi, gak bangun-bangun tidur, gak bisa melihat Baitullah, tidur. Sampai di kamar suruh istirahat, panas, tapi tidurnya di depan WC. Ternyata setelah diselidiki, satu, maaf, dibilang sambu polisi, satu. Yang nomor dua, istrinya kalau minjam 1 juta harus kembali 1.200.000. Sudah, mudah-mudahan nggak ada ya. Amin. Ya Allah. Sudah, Bapak dan Ibu, sampai di mana tadi? Sudah, Rofas. Sudah di perjalanan. Sudah, larangan-larangan ikhram itu berlaku ya, sampai di perjalanan. Sampai di perjalanan kita nanti istirahat. Di perjalanan mungkin mau beli teh dan sebagainya. Tapi larangan yang ahli hisab mau rokokan boleh. Akan tetapi lebih baik nggak hisab dulu. Kalau mau hisab boleh. Masam tuh kira. Wah ini larangan, bukan larangan. Wah ini nggak apa-apa. Boleh. Sudah boleh, Pak. Sampai di hotel nanti Bapak dan Ibu, larangan-larangan ikhram ini berlaku sampai di hotel. Kemudian kita akan bagi kunci. Setelah dapat kunci, kemudian makan, kemudian di atas nanti kita umumkan jam berapa kita kumpul di lobi dalam keadaan wudu. Sudah. Kemudian kita akan berangkat sama-sama melaksanakan tawaf. Tawaf ini adalah 7 putaran. Menurut Imam Syafi'i, yaitu anggota yang kiri ini dihadapkan kepada Hajar Aswad. Satu contoh, nggak apa-apa ya, saya berdiri ya. Di sana umpamanya nih pojok Hajar Aswad ini. Ini menurut Imam Syafi'i nggak usah begini. Jadi tepat begini. Bismillahirrahmanirrahim, namanya istilah bagi seorang laki-laki, yaitu ketiak Rasulullah itu kelihatan. Jadi ketiaknya Rasulullah itu kelihatan. Berarti laki-laki, berarti tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di istilam yaitu mengecup tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Sudah. Yang perempuan seperti takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi nggak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, kita mulai, kita tawaf. Kemudian tentang bacaan tawaf, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melaksanakan tawaf paling senang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ke rukun Yamani. Nanti sampai rukun Yamani bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, akan tetapi tidak istilam. Kemudian tidak tidak istilam atau tidak mencium tangan dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai di Hajar Aswad bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, berarti dapat 1 putaran. Begitu juga selanjutnya sampai 7 putaran, termasuk batalnya tawaf apabila bapak dan ibu membelakangi Baitullah. Jangan mencari kawan. Satu contoh toh, Baitullah ada di sana ya. Teman saya. Nah itu berarti namanya membelakangi atau selfie lagi. Sudah. Bentar. Jadi nanti misalnya adalah buat pian kadang memperhatikan kawan yang di muka, tapi jangan menyalahkan ustadz atau TL-nya, karena kita kena kawan mencengangi ke belakang. Jadi kita aja diri masing-masing harus fokus ikuti rombongan. Iya,
Ya kan Bet ya? Iya. Jadi masalah bacaan tadi itu jangan sampai karena baca buku fokus temannya ke kiri Bilang, ke kanan bilang bisa. bisa. Jadi sudah baca subhanallah walhamdulillah. Kalau kedengaran suara saya ikuti, kalau tidak kedengaran suara saya ya baca subhanallah. Ini adalah yang paling senang Rasulullah SAW, yaitu pada waktu melaksanakan tawaf. Sudah. Karena apa saya diulangi begini? Yaitu karena takut. Karena ada satu cerita, yaitu ceritanya itu mempunyai istri dua, namanya Hasanah dengan Fatimah, semuanya ikut baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya yang tua itu iri, mentang-mentang istri Hasanah yang muda disebut semuanya. Ya sudahlah, karena sama-sama nggak tahu hukum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Jangan sampai seperti itu. Ustaz, Iya. kita tuh nanti berbaris, kita misalkan perempuan berbaris Iya. ada kaum menata karena di Iya. situ manusianya banyak sekali, tapi kita satu rombongan Iya, kita mudah-mudahan. cuman kalau kamu yang itu kan Ustaz kan ada hajar aswad terus di garis hijau lo membaca yang itu, bila yang di belakang dijawab dulu lo. Iya. Ya. Jadi seumpamanya yang di depan yang sudah lurus berarti itu sudah mulai, yang di belakang nunggu lurus dengan apa itu hajar aswad. Ada garisnya kan? Nggak ada Ada kalau garis. dulu ada, Oh. cuma kira-kira aja. Kira-kira sampai. Ya, nah itu bapak-bapak dan ibu, jadi istilahnya apa? Waktu kita akan melaksanakan tawaf seperti itu sudah. Berarti apabila ada keraguan batal, tolong kasih tahu. Apabila batal, yaitu batal melaksanakan tawaf, itu harus dapat 3 kok saya batal. Keluar dulu. Ada di sebelah itu yang namanya hammam itu atau zam-zam dan sebagainya. Kalau perempuan tetap wudu, kemudian jangan dilepas. Jadi kasih air di baju. Nah, kemudian kalau bisa dibeginikan, kalau nggak bisa di luarnya. Nggak jadi pas kaos kaki jangan dilepas karena dalam keadaan ihram, tapi diusap di luarnya. Telinga bisa jadi tinggal ya. Jadi nggak boleh kita pas tawaf di punggungnya, nggak bisa, tetap keluar. Jadi kalau dapat 3 batal, kemudian tinggal meneruskan yang sisanya. Seumpamanya ragu di dalam hati kita apakah tawaf saya itu 7 atau 6, maka mengambil yang paling sedikit, yaitu 6. Sudah selesai, tawaf sudah selesai. Ustaz, Ya, kan kita arahnya ke sini loh. Ada berbalik kayak gitu yang Bismillah Allahu Akbar tetap. enggak, jalannya tetap aja. cuma ininya hanya ya Bismillah. Umpamanya cuma Akhirnya aja yang nah dulu. ya Bismillah ya Allahu Oh, ini Akbar. tetap bedena. Itu menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Ahmad dan Hambali itu boleh. Maka Jadi boleh, umpamanya sana ya begini, Bismillah ya Allahu Akbar, boleh. Baru pernah begini, jeb boleh. kita lo. Yang mana yang kamu? Mana yang mau dipakai, boleh. Selesai Bapak dan Ibu, kemudian kita akan doa bersama. Karena kita akan berdoa di belakang makom Ibrahim, karena kita dalam keadaan ihram tidak boleh menyentuh atau hajar aswad atau Ka'bah atau apa, karena mengandung wangi-wangian. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu kita doa, kemudian sholat 2 rakaat, yaitu usolli sunnatat tawaf rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat tawaf 2 rakaat sunnat lillahi ta'ala. Sudah selesai. Setelah itu minum air zam-zam.
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala 120 rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram. 60 rahmat ini diberikan kepada orang yang melaksanakan tawaf. Insyaallah kita akan mendapat 60 rahmat. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bertanya, yang 40 rahmat diberikan kepada siapa ya Rasulullah? Yang 20 rahmat diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat. Fa insyaallah 40 ya. Yang 40 rahmat diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat. Insya Allah kita sebelum tawaf kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya berjemaah, yaitu adalah imamnya imam Masjidil Haram nanti. Ya, siapa yang menjadi imam Masjidil Haram nanti? Kalau bapak ini yang jadi imam, ya imam Masjidil Haram cuma satu kali sama jemaah aja. Nanti kita akan sholat sholat maghrib dan isya sebelum melaksanakan tawaf. Jadi di perjalanan tidak ada sholat. Jadi sholatnya nanti di jamaah takhir. Jadi isya dulu 2 rakaat, kemudian maghrib. Ada yang mengatakan maghrib dulu, setelah itu baru isya. Jadi terserah. Tapi yang lebih afdol itu yang mempunyai waktu. Berarti isya dulu baru maghrib. Setelah itu Bapak dan Ibu, yang 20 rahmat kata Rasulullah SAW, yaitu sambil memandang kepada Baitullah, kemudian kita minum air Zam-Zam. Berarti 120 rahmat. Fa insyaallah kita akan dapatkan nanti malam. Amin. Selesai Bapak dan Ibu, kemudian sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwa, kemudian dari Safa Marwa. Kemudian ini dihitung 1. Kemudian di lampu hijau, bagi seorang laki-laki disunatkan lari-lari kecil. Rabbi ufir warham wa'fu wa taqarrab ila akhirih. Bagi seorang perempuan tidak disunatkan untuk lari kecil. Karena apa? Karena takut ada yang hamil muda dan sebagainya. Nah itu. Kemudian sampai di Safa Marwa 1 kali, kemudian Marwa Safa 1 kali. Jadi dari Safa Marwa ini 3 kilo, 1,5 kilo berarti 7, yaitu 3,5 kilo. Bukan Safa Marwa Safa dihitung 1, bukan, itu nanti 14 kali. Setelah itu baru Bapak dan Ibu, yaitu adalah tahallul. Dengan ditandai, apakah tahallul itu yang dinamakan tahallul, yaitu sudah diperbolehkan sesuatu atau hukum yang belum yang dilarang sudah diperbolehkan dengan menggunting rambut. Itu namanya tahallul. Paling sedikit ada 3 helai. Bagi seorang laki-laki, datanglah sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah muqassir. Rasulullah berdoa, barakallahu lil muqassirin. Semoga Allah memberi barokah kepada orang yang muqassir. Datang seorang batu dalam keadaan gundul. Ya Rasulullah, saya gundul, bangga. Rasulullah berdoa, barakallahu lil mukhalliqin, barakallahu lil mukhalliqin, barakallahu lil mukhalliqin. Semoga Allah memberi barokah kepada orang yang gundul. Semoga Allah memberi barokah yang gundul. Semoga Allah memberi barokah kepada orang yang gundul. Jadi yang bapak-bapak yang ingin didoakan Rasulullah 3 kali gundul. Umroh kedua. Nanti bisa umroh kedua. Tinggal 5 helai lah ya. Nah, ya kalau itu adalah 3 helai. Nah, ini adalah umroh yang pertama. Nanti bapak dan ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau menggundul ada umroh yang kedua.
Di waktu umroh yang kedua ini satu boleh, yaitu membadalkan umroh. Mungkin ada saudara, orang tua yang tidak sempat untuk melaksanakan umroh, maka itu diumrohkan. Karena idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bin salasatin. Apabila putuslah segala anak Adam, maka putuslah amal perbuatannya kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyatun. Sedekah jadi seperti mewakafkan Al-Quran, kemudian membangun masjid. Selama Al-Quran itu dibaca, selama masjid itu ditempati, walaupun ibu sudah meninggal, maka pahalanya tetap mengalir. Sedekatun jariyatun. Yang nomor 2, ilmun muntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ngasih tahu kalau sholat itu begini, rukuknya begini, selama itu dikerjakan maka itu akan mengalir. Yang nomor 3, waladun sholehah yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Allahumma ufidli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Mengumrohkan sedekah atas nama orang tua, mewakafkan Al-Quran atas nama orang tua, pahalanya ini adalah, yaitu adalah satu bakti kita kepada orang tua. Karena kata Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya bisa berbakti kepada orang tua ya Rasulullah, sedangkan orang tua saya sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Yang pertama yaitu mendoakan kepada orang tua. Ini bakti kita setelah orang tua meninggal. Yang nomor 2, silaturrahim kepada orang-orang yang disenangi orang tua kita. Sahabatnya orang tua dulu, oh, Pak, ini saya anaknya ini, ya Pak. Nah itu diantaranya, yaitu berbaktinya kita kepada orang tua. Itu mungkin tidak sempat orang tua kita melaksanakan umroh, kemudian kita mengumrohkan. Nah itu nanti umroh yang kedua. Kalau ada lebih dari 1 syaratnya, yaitu harus 1 arwah, 1 umroh. Nah, jadi kalau 2 Pak Ustaz, silahkan, nggak apa-apa. Kalau 2 keluar lagi dari mikot, niat labbaik Allahumma umratan nawaitul umrah wa ahramtu badalan almarhum titik lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan berikhram untuk almarhum titik. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Ya tak apa, minta maaf Kak. Sponsor dulu lewat. Jadi kemudian wa ahramtu berarti itu sudah berarti saya niat umroh dan berikhram untuk almarhum titik lillahi ta'ala. Kalau lebih dari 1 bisa keluar lagi kalau ada waktu. Paling dari metode, dari Tan'im itu 50 rial PP. Kemudian masuk lagi tawaf sa'i tawaf sa'i gunting rambut. Oh ada lagi, keluar lagi gitu. Yang penting berkali-kali bisa. nah yang penting kuat. Nah seumpamanya saya nggak mampu Pak Ustadz, maaf, bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi ada tapinya, maaf, kalau seperti saya wakilkan kepada siapa, nggak apa-apa. Tapi kalau kena dem, ya harus yang mewakili. Seperti mewakilkan saya. Ternyata saya melanggar, maka saya yang kena. Harus menyembelih seekor kambing 700 rial. Maka dari itu, bagi yang ingin melaksanakan umroh, yaitu dikena biaya 2 juta.
membedelkan. Seumpamanya dikasih namanya, serahkan kepada siapa saja, boleh ke saya siap bantu. Jadi namanya nanti saya yang ngerjakan. Jadi ibu tinggal menerima sertifikat. Itu sudah selesai, berarti itu ada seperti itu pelaksanaannya ibadah umroh. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau waktu boleh lah minum. Boleh. Puasaan. Boleh. Boleh yang lain. Boleh ya, bawa minuman boleh. Iya boleh. Asal jangan ketok kami beta langkaina. Iya. Ustaz doakan kalau bisa kita kencing dulu sebelum tawaf. Oh boleh. Nah, jadi kawasan wilayah CB-nya lah. Kita sudah kencing Ustaz. Ya Iya. orang tua tahalulnya gimana? Sama-sama perempuan. Iya, nanti begini, seumpamanya Ustadzah ya, nanti Ustadz yang gunting Ustadzah dulu, baru Ustadzah gunting yang lain. Yang penting sudah gunting, baru yang perempuan digunting. Atau kepada suaminya, yang bukan mahramnya nggak boleh. Bahkan jangan sampai nanti pada waktu tahallul, ibu-ibu dikelihatan orang lain, dilepas begini, jangan. Ini dalam keadaan ihram juga termasuk aurat, hukumnya haram. Jadi diambil digalai gitu, kan bisa dianu ya. Nah itu, Bapak ada yang ditanyakan? Antara potongannya itu gimana? Gimana? Iya harus orang lain Orang yang sudah halal. yang sudah tahallul. Seumpamanya mau tahallul sendiri nggak apa-apa kek. Ambil tes nggak apa-apa. Sepenting kelihatan. Tapi minta tolong Ustaz juga. Iya nanti saya tahallul duluan, kemudian saya guntingkan gitu. Kalau yang tahalul kedua berarti ke salon lah Ustaz gundul. Nah, kalau tahallul yang gundul siapkan uang 10 riyal untuk gundul. Yang mau gundul kan gundul apa-apa. Nanti foto pasukan Saulin. Pasukan gundul. Ada sepertinya mengundur. Ada sepertinya untuk mengundur, Pak. Ada? Salon kena kayak. Iya, ada nanti di depan hotel kita. Kemudian Bapak, ya. Mundur lah. Mundur lah. Kayak promo dua aja. Dua. Nah, apa adanya aja. Sudah? Kalau memang tidak ada pertanyaan karena mungkin mau siap-siap, ya. Sudah ya? Itulah para bapak dan ibu. Kemudian yang naik kereta jam 11 kita akan berangkat. Jangan jam 10. Terlalu lama di mana? Di Tapsiun. Ya. Jam 11 nanti kumpul di lobi kita berangkat. Insya Allah dengan Pak Derwis yang menemani, ada yang menemani nanti yang ikut kereta ke Mekah. Ada yang kereta cepat ke Mekah. Enggak, kita bis. Ada cuma 10 orang, 4 orang. Oh, yang ini yang mau jalan-jalan. Ustaz, berarti langsung mandi umrah aja sebelum ke masjid lah. Jadi dari sekarang masih boleh. Yaitu dari sekarang itu boleh mandi ihram. Jadi sekaligus ini sudah dapat 2 berarti. Mandi ihram sekaligus pahalanya mandi sunat, sholat Jumat. Tuh. Jadi nanti nggak usah mandi lagi. Ya. Ya. Silakan yang naik kereta, yaitu mungkin nanti jam 11 yang naik kereta. Yang nanti Jangan